Ramalan ini sudah tertulis ratusan tahun lalu. Namun kini, satu persatu mulai terbukti nyata. Bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang takdir berat yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Jika Anda merasa hidup sering diuji tanpa alasan, jika batin Anda terasa berat sejak lahir, bisa jadi nama Anda sudah tercatat dalam ramalan Jayabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur kabeh. Di video kali ini, kita akan mengupas ramalan Jayabaya yang paling sakral dan jarang dibahas. Ramalan kuno yang hingga kini masih membuat banyak orang merinding ketika kebenarannya mulai terungkap. Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan spiritual agar kita lebih waspada dalam menjalani hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan konten primbon, ramalan Jawa, dan kisah-kisah sakral lainnya. Dalam lembaran primbon Jawa kuno, nama Prabu Jayabaya tidak pernah disebut sebagai raja biasa. Ia dikenal sebagai raja yang telah membuka mata batinnya, seorang pemimpin yang mampu membaca getaran zaman jauh sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Konon, sejak muda, Jayabaya telah menunjukkan tanda-tanda kepekaan spiritual yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Ia sering bersemedi di tempat sunyi, berbicara dengan alam, dan mendengar bisikan gaib yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Ramalan Jayabaya tidak lahir dari sekadar perhitungan akal atau pengetahuan duniawi. Dalam primbon Jawa disebutkan, ramalan itu muncul dari laku tirakat panjang, puasa, tapa brata, dan pengendalian hawa nafsu. Di saat raja lain sibuk memperluas wilayah, Jayabaya justru menaklukkan dirinya sendiri. Dari sanalah penglihatannya terhadap masa depan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Yang membuat ramalan Jayabaya begitu disakralkan adalah cara penyampaiannya. Ia tidak pernah menuliskannya secara terang-terangan. Ramalan itu disimpan dalam bentuk sandi, perlambang, dan kiasan, agar tidak sembarang orang dapat membacanya. Bahkan dalam primbon Jawa tertua disebutkan, ada beberapa bagian ramalan yang hanya boleh dibaca oleh orang yang batinnya kuat, karena jika dibaca oleh orang yang belum siap, dapat menimbulkan kegelisahan, ketakutan, bahkan keguncangan jiwa. Jayabaya menyadari bahwa masa depan tidak selalu indah. Akan ada zaman penuh kekacauan, penderitaan, dan kesengsaraan batin. Oleh karena itu, ia menyebut adanya takdir berat dan sakral, takdir yang hanya dititipkan kepada jiwa-jiwa tertentu. Mereka bukan orang terkutuk, melainkan manusia pilihan yang ditugaskan menjalani ujian hidup lebih awal. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa orang-orang bertakdir berat sering lahir di masa peralihan zaman. Sejak kecil, hidupnya jarang benar-benar tenang. Ada saja cobaan yang datang silih berganti, seakan hidupnya tidak pernah diberi jeda untuk bernafas lega. Namun Jayabaya menegaskan, semakin berat ujian seseorang, semakin besar pula cahaya batin yang sedang dipersiapkan untuknya. Ramalan Jayabaya disakralkan bukan karena menakutkan, melainkan karena banyak bagian yang terbukti seiring berjalannya waktu. Zaman berganti, kerajaan runtuh, dunia berubah, namun tanda-tanda yang ia sebutkan satu persatu mulai nyata. Itulah sebabnya, hingga kini, ramalan Jayabaya masih dijaga, dibaca dengan penuh kehati-hatian, dan tidak dibicarakan sembarangan. Ini menjadi pintu awal untuk memahami bahwa ramalan ini bukan sekadar cerita kuno, melainkan warisan spiritual yang mengingatkan manusia agar selalu eling lan waspada. Karena di balik setiap takdir berat, selalu tersembunyi makna sakral yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menyelami batinnya sendiri.
Takdir berat tidak pernah diberikan secara acak. Prabu Jayabaya telah meninggalkan penanda-penanda halus yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat dengan mata biasa. Tanda ini tidak selalu tampak di luar, namun terasa kuat di dalam batin seseorang. Itulah sebabnya, banyak orang menjalani hidupnya dalam rasa lelah yang sulit dijelaskan, seolah memikul beban yang tidak terlihat. Salah satu tanda utama orang yang memiliki takdir berat adalah hidupnya sering diuji tanpa aba-aba. Ketika orang lain menikmati ketenangan, ia justru harus menghadapi masalah demi masalah. Bukan karena kesalahan besar yang diperbuatnya, melainkan karena jalan hidupnya memang disiapkan untuk penuh rintangan. Jayabaya menyebut ini sebagai urip kang kebak cobaan, hidup yang ditempa sejak dini. Tanda berikutnya adalah rizki yang datang dan pergi secara tidak wajar. Dalam Primbon Jawa, disebutkan orang bertakdir berat sering mendapatkan rizki di luar dugaan, namun tidak bertahan lama. Ada saja kejadian yang membuat rizki itu habis sebelum sempat dinikmati. Hal ini bukan karena kesialan, melainkan karena jiwanya sedang diajari tentang keikhlasan dan keteguhan hati. Jayabaya juga menyebutkan tanda batin yang sangat kuat, yaitu perasaan terasing meski berada di tengah keramaian. Orang-orang ini sering merasa berbeda, sulit menyatu, dan lebih nyaman menyendiri. Sejak kecil, batinnya terasa lebih tua dibanding usianya. Mereka mudah memahami penderitaan orang lain, namun sering memendam lukanya sendiri. Dalam Primbon Jawa, tanda yang jarang disadari adalah kepekaan terhadap getaran goib. Orang dengan takdir berat sering merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Hatinya gelisah tanpa sebab, atau sebaliknya tiba-tiba merasa tenang di saat genting. Jayabaya menuliskan bahwa ini adalah ciri jiwa yang sudah terbuka, meski belum sepenuhnya sadar. Namun tanda paling berat menurut Jayabaya adalah ujian kesabaran yang berkepanjangan. Orang bertakdir berat sering diuji melalui hubungan, keluarga, dan orang terdekatnya sendiri. Dikhianati oleh yang dipercaya, disalahpahami oleh yang dicintai, dan ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan laku batinnya. Jayabaya berpesan, orang-orang dengan tanda-tanda ini sebaiknya tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa hidupnya penuh kesialan. Justru sebaliknya, takdir berat adalah tanda bahwa jiwanya sedang dipersiapkan untuk memahami kehidupan lebih dalam. Jika ia mampu bertahan tanpa mengeraskan hati, maka kelak ia akan memiliki ketenangan batin yang jarang dimiliki manusia lain. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tanda takdir berat bukanlah kutukan, melainkan jalan sunyi menuju kedewasaan jiwa. Dan hanya mereka yang kuat batinnya yang mampu melewati jalan ini tanpa kehilangan arah. Prabu Jayabaya menuliskan satu bagian ramalan yang hingga kini dianggap paling berat untuk dipahami, karena pembuktiannya tidak terjadi dalam satu malam, melainkan perlahan, senyap, dan hampir tidak disadari manusia. Jayabaya menyebut masa ini sebagai zaman kabut batin, ketika manusia hidup di tengah keramaian namun kehilangan arah dan pegangan. Salah satu ramalan yang paling sering dikutip adalah gambaran tentang terbaliknya nilai kehidupan. Jayabaya menuliskan bahwa akan datang masa ketika kejujuran dianggap kelemahan, kesabaran dianggap kebodohan, dan kebenaran justru harus disembunyikan agar tidak menyakiti banyak kepentingan. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tanda zaman rusak rasa, ketika batin manusia lebih lelah dibanding raganya. Ramalan itu juga menyebutkan bahwa pada masa ini, orang baik sering mendapat cobaan berlapis, bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena dunia tidak lagi ramah pada ketulusan. Banyak orang yang hidup lurus justru tersingkir, dilupakan, bahkan difitnah. Sementara mereka yang pandai bersandiwara terlihat lebih mudah mendapatkan tempat. Jayabaya menulis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar manusia tidak kehilangan jati diri. Yang membuat ramalan ini terasa semakin nyata adalah kekacauan batin yang merata. Jayabaya meramalkan bahwa manusia akan merasa hampa meski dikelilingi kemajuan. Segalanya terasa cepat, namun hati terasa kosong. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi jiwanya rapuh di dalam. Dalam Primbon disebutkan, ini adalah tanda bahwa manusia mulai menjauh dari laku eling dan waspada.
Jayabaya juga menyinggung tentang ujian kesetiaan dan kemanusiaan. Akan datang masa ketika orang mudah memutus hubungan, mudah meninggalkan, dan mudah melupakan jasa. Persaudaraan diuji oleh kepentingan, dan janji mudah dilanggar tanpa rasa bersalah. Ramalan ini terasa nyata ketika manusia lebih sibuk membela ego dibanding menjaga rasa. Namun, di balik semua itu, Jayabaya menuliskan satu hal yang jarang dibahas. Ia menyebut bahwa di masa penuh kegelisahan ini akan muncul jiwa-jiwa yang terbangun lebih awal. Mereka adalah orang-orang yang merasa hidupnya berat, sering terluka, namun tetap berusaha menjaga nurani. Mereka inilah yang disebut Jayabaya sebagai penjaga rasa zaman, meski sering tidak disadari perannya. Ini menjadi bukti bahwa ramalan Jayabaya bukan sekedar cerita masa lalu. Ia hidup dalam setiap kegelisahan yang kita rasakan hari ini. Dan semakin ramalan itu terbukti, semakin besar pula tanggung jawab manusia untuk tidak ikut tenggelam dalam gelapnya zaman. Jayabaya berpesan, siapapun yang mampu bertahan menjaga hati di masa seperti ini, kelak akan menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu waktu untuk kembali menemukan jalannya. Prabu Jayabaya menegaskan bahwa takdir berat bukanlah hukuman, melainkan tugas jiwa. Banyak manusia keliru memaknai penderitaan sebagai kutukan. Padahal menurut Jayabaya, penderitaan tertentu justru merupakan tanda jiwa yang sedang dimatangkan. Tidak semua orang sanggup menerima beban ini, karena takdir berat hanya diberikan kepada mereka yang batinnya mampu menahan guncangan hidup tanpa kehilangan nurani. Jayabaya menyebut bahwa jiwa yang memikul takdir berat biasanya membawa bekas perjalanan panjang dari masa lalu, baik dari garis leluhur maupun dari laku hidup sebelumnya. Dalam bahasa primbon, ini disebut sebagai beban rasa lawas, beban batin yang harus dilunasi agar jiwa menjadi bersih. Itulah sebabnya, orang-orang ini sering merasa lelah tanpa sebab, seolah ada tanggung jawab besar yang tidak pernah mereka pilih, namun harus mereka jalani. Makna sakral dari takdir berat terletak pada proses pembersihan batin. Setiap kegagalan, kehilangan, dan luka batin bukanlah akhir, melainkan alat untuk mengikis kesombongan, amarah, dan keterikatan duniawi. Jayabaya menulis bahwa semakin sering seseorang diuji, semakin tipis pula tabir yang menutupi kesadarannya, hingga suatu saat ia mampu melihat hidup bukan sekedar untung dan rugi, melainkan sebagai perjalanan jiwa. Dalam primbon Jawa juga disebutkan bahwa orang bertakdir berat sering dijauhkan dari kesenangan berlebihan. Hidupnya seolah selalu diberi batas, bukan karena tidak pantas bahagia, tetapi karena kebahagiaan sejatinya tidak terletak pada gemerlap dunia. Jayabaya mengingatkan bahwa orang-orang ini sedang diarahkan untuk menemukan ketentraman batin yang tidak bergantung pada pujian, harta, atau pengakuan manusia. Makna sakral lainnya adalah peran tersembunyi yang diemban oleh jiwa bertakdir berat. Jayabaya menyebut mereka sebagai penyangga keseimbangan rasa. Tanpa disadari, keberadaan mereka sering menjadi penenang bagi orang lain, meski hidupnya sendiri penuh guncangan. Mereka hadir untuk belajar menguatkan, bukan untuk dimanjakan oleh kehidupan. Namun, Jayabaya juga memberi peringatan keras. Jika orang bertakdir berat memilih jalan keliru, membiarkan hatinya dipenuhi dendam dan kebencian, maka beban hidupnya akan terasa semakin berat. Sebaliknya, jika ia menerima dengan eling lan sabar, maka perlahan takdir berat itu akan berubah menjadi berkah batin. Hal ini mengajarkan bahwa makna sakral takdir berat bukan terletak pada penderitaannya, melainkan pada hasil akhirnya. Siapa yang mampu melewati ujian tanpa kehilangan kemanusiaan, kelak akan dianugerahi kebijaksanaan yang tidak bisa diwariskan, hanya bisa dialami. Dan disitulah, menurut Jayabaya, kemuliaan sejati manusia diuji dan ditentukan. Prabu Jayabaya tidak menutup ramalannya dengan ketakutan
melainkan dengan wejangan yang dalam dan menyejukkan jiwa. Ia menyadari bahwa manusia yang memikul takdir berat sering berada di persimpangan batin, antara menyerah pada keadaan atau bertahan dengan sisa kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu, Jayabaya meninggalkan pesan agar manusia tidak salah melangkah di tengah beratnya cobaan hidup. Wejangan pertama yang ditekankan Jayabaya adalah eling. Eling bukan sekedar ingat kepada Tuhan, tetapi sadar akan posisi diri sebagai manusia yang sedang menjalani proses. Jayabaya mengingatkan bahwa orang bertakdir berat sering lupa bahwa penderitaan yang ia alami bukan tanpa batas waktu. Semua cobaan memiliki masa, dan tidak ada malam yang abadi tanpa fajar. Dengan eling, manusia tidak mudah tenggelam dalam putus asa. Wejangan kedua adalah sabar, namun bukan sabar yang pasrah tanpa arah. Jayabaya menyebut sabar sebagai kekuatan diam yang terus bergerak ke dalam. Orang yang sabar tidak mengeluh pada dunia, karena ia tahu bahwa dunia tidak selalu memahami luka batin. Sabar menjadikan hati lebih luas, sehingga beban terasa lebih ringan meski tidak berkurang. Kemudian Jayabaya menekankan laku nrimo, yang sering disalahartikan sebagai menyerah. Dalam primbon, nrimo berarti menerima dengan kesadaran, bukan dengan keputusasaan. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, namun tetap menjaga niat dan perbuatan agar tidak menyimpang dari kebaikan. Inilah kunci agar takdir berat tidak berubah menjadi kehancuran batin. Jayabaya juga mengingatkan agar orang bertakdir berat tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Setiap jiwa memiliki lintasan yang berbeda. Apa yang terlihat ringan bagi orang lain bisa jadi tidak sanggup ia pikul. Sebaliknya, beban yang ia jalani mungkin tidak akan sanggup ditahan oleh kebanyakan manusia. Kesadaran ini akan menumbuhkan rasa welas asih, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Wejangan terakhir Jayabaya adalah tentang keheningan. Dalam keheningan, manusia bertemu dengan dirinya yang paling jujur. Jayabaya menyarankan agar orang bertakdir berat sesekali menjauh dari hiruk-pikuk dunia, bukan untuk lari, tetapi untuk menata batin. Dari sanalah kekuatan sejati muncul perlahan. Jayabaya menutup ramalannya dengan satu pesan sakral. Sing sopo kuat ngelakoni, bakal pinaringan padang. Barang siapa kuat menjalani, kelak akan diberi terang. Terang bukan selalu berarti kemewahan atau kejayaan, melainkan ketentraman batin yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Wejangan ini menjadi penegasan bahwa takdir berat bukan akhir dari segalanya. Ia adalah jalan sunyi menuju kedewasaan jiwa, dan hanya mereka yang setia menjaga hati yang akan sampai pada tujuan akhirnya. Sedulur KB, ramalan Jayabaya mengajarkan kita satu hal penting. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, melainkan siapa yang paling kuat menjaga hati dan laku hidupnya. Apapun takdir kita, sikap dan perbuatan tetap berada di tangan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang terdekat Anda. Matur nuwun dan sampai jumpa di video primbon dan ramalan sakral selanjutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.